Siapa saja sih yang boleh datang ke kebaktian onsite? Mbak, ayo cepet dong, nanti terlambat kita ke gereja. Jadi kalau seperti ini, boleh nggak? Ya? Jangan dong. Selamat pagi, Bapak Ibu. Ini mau kemana ini? Ke gereja? Loh, jangan dulu dong. Anda yang tinggal di zona merah, jangan dulu ya. Lalu, siapa saja yang bisa hadir dan ikut dalam ibadah onsite? Mereka yang berusia antara 15 sampai dengan 60 tahun. Suhu badan maksimal 37,5 derajat Celcius dan sedang tidak sakit. Tidak tinggal di zona merah. Jangan lupa pakai masker. Bawa dan gunakan selalu hand sanitizer ya. Jika saudara harus menggunakan kendaraan umum, pilihlah kendaraan umum yang tidak berdesak-desakan dan patuhi protokol yang berlaku. Jadi tergantung pada diri kita masing-masing. Kalau kita tidak bisa, tidak apa-apa. Kita bisa tetap ibadah meskipun secara online. Kehadiran Tuhan selalu bisa kita rasakan. Sekalipun sebagian di antara kita belum bisa mengikuti kebaktian onsite ya. Kebaktian online, kebaktian onsite, sama aja kali.
Shalom, umat Tuhan yang terkasih, hidup saling mengasihi menjadi kehendak Kristus dalam kehidupan kita, baik persekutuan maupun dengan sesama. Semangat mengasihi yang kita wujudkan bukan hanya berbuat baik, juga menyatakan kasih dengan sungguh-sungguh serta konsisten dalam hidup sehari-hari. Semangat mengasihi sesama menjadi kesediaan kita mensyukuri kehadiran kasih Tuhan dalam hidup sehari-hari. Dalam syukur itu, dengan penuh sukacita kita pujikan, kita masuk dalam rumah-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu dan angkat hatimu kepada-Nya. Lupakanlah dirimu dan angkat hatimu kepada-Nya. Lupakanlah dirimu dan angkat hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan nama-Nya dan angkat tanganmu kepada-Nya. Muliakan nama-Nya dan angkat tanganmu kepada-Nya. Muliakan nama-Nya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Umat Tuhan, kebaktian pada minggu ini terjadi karena pertolongan Allah Tritunggal yang setia mengasihi kehidupan kita dengan kasih-Nya. Amin, amin, Damai sejahtera Allah Tritunggal beserta saudara sekalian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kebaktian hari ini bertemakan pengampunan yang memulihkan. Dari tema ini kita bersama belajar untuk mengerti dan memahami bahwa dalam hidupnya setiap orang pernah melakukan kesalahan dan membutuhkan pengampunan yang memulihkan kehidupan pribadinya dan relasi dengan orang-orang sekitarnya. Dan kita pun sebagai umat Tuhan juga senantiasa terus termotivasi memberi pengampunan. Karena pengampunan mencerminkan kasih Tuhan dalam hidup, sekaligus menjadikan kita pribadi yang bebas dari masa lalu sehingga dapat berjalan menyongsong masa depan. Dalam kesempatan ini kita pun diberikan waktu untuk bersama-sama mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kasih sayang-Mu selalu merengkuh diri kami. Meski kehidupan kami sering tak sejalan dengan kehendak-Mu, kami bersyukur juga ya Tuhan, karena anugerah pengampunan-Mu selalu mengalir dalam diri kami. Untuk itu ya Tuhan, dalam kesempatan ini, dengan segala penyesalan yang kami alami, dengan setiap
kesediaan serta keterbukaan kami di dalam hadirat-Mu. Kami mengaku akan seluruh kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Ketika kami tahu bahwa anugerah pengampunan-Mu selalu mengalir dalam diri kami, tolonglah kami dengan kekuatan-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu menghargai seluruh anugerah pengampunan-Mu itu dengan kesediaan kami memperbarui diri di dalam kebenaran dan kehendak-Mu. Dan juga ya Tuhan, ketika kami juga sering mendukakan hati sesama kami, atau diri kami tersakiti oleh kesalahan dari sesama, ajarlah kami juga ya Tuhan untuk dapat saling mengampuni dan saling memulihkan. Karena pengampunan akan menolong kami untuk kami terbebas dari beban kesalahan masa lalu, serta bersedia untuk merajut cinta kasih dengan setiap sesama, bahkan seluruh ciptaan yang Engkau hadirkan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bagi setiap kita yang sedia hidup dalam tuntunan kasih-Nya, terimalah anugerahnya melalui firman-Nya yang ditulis di dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kesempatan ini pun kita memperoleh waktu untuk bersama-sama membaca dan merefleksikan firman Tuhan. Untuk itulah kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan memohon kekuatan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau memberi kami waktu kembali untuk membaca dan merefleksikan firman-Mu. Kiranya kekuatan Roh Kudus-Mu yang akan menolong setiap kami, sehingga apa yang menjadi pesan firman-Mu tersampaikan kepada kami terima, kami pelihara, serta kami wujud nyatakan di dalam hikmat Roh Kudus-Mu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Gujul sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang terus memelihara, menghidupi, serta mewujud nyatakan firman Tuhan ini dengan penuh sukacita dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebelum doa firman tadi kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Sentuh Hatiku. Ada sebuah kisah yang cukup menyedihkan, tetapi berakhir dengan akhir yang menggembirakan di balik lagu Sentuh Hatiku. Saudara-saudara yang terkasih, lagu ini bercerita tentang seorang gadis yang hamil di luar nikah akibat perkosaan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Jadi kita bisa membayangkan ya, betapa hancurnya kehidupan gadis ini ketika masih di usia gadis dengan perlakuan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri membuat masa depannya menjadi hilang dan ia tentunya merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan seluruh proses kehidupannya dalam peziarahan sehari-hari. Dan hal itu menimbulkan luka batin yang begitu dalam dan membuat ia merasa harus membalas dendam apa yang dilakukan oleh ayahnya tersebut. Tetapi cerita berkata lain. Ketika ternyata ayah sang gadis ini harus mengalami penyakit yang sangat membuat ayahnya menderita, dan mau tidak mau, sesuai yang terkasih, situasi membuat gadis ini harus merawat sang ayah. Dan ketika ia merawat sang ayah, itulah ia memperoleh sebuah kesempatan yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam kehidupannya untuk mampu mengampuni. Dan pengampunan itulah yang pada akhirnya membuat dirinya menjadi pulih dan ia pun bisa menerima keberadaan ayahnya yang meskipun sang ayah itu telah menghancurkan proses kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih, itulah realita kehidupan manusia yang senantiasa dialami dalam kehidupan seorang manusia sehari-hari. Setiap manusia memiliki luka batin yang timbul akibat tak mampu memaafkan atau menerima kesalahan diri sendiri dan atau tak mampu memaafkan sesama yang menyakitinya. Coba kita periksa di dalam kedalaman kehidupan kita. Apakah hingga detik ini kita masih memiliki luka batin yang belum tersembuhkan? Masihkah saat ini kita memiliki dendam yang paling dalam yang belum terselesaikan dan kita belum bersedia memaafkan orang yang telah menyakiti kita? Masihkah kita belum menerima keberadaan diri kita yang telah tersakiti oleh pengalaman masa lalu sehingga kita tidak mampu menerima diri kita apa adanya? Apakah itu salah? Oh, tidak. Itu sebuah realita dan bagian tak terpisahkan yang harus dijalani oleh seorang manusia di dalam kehidupannya. Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Setiap manusia pasti memiliki pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, tinggal bagaimana manusia itu mampu atau tidak memaafkan situasi atau perbuatan dari sesama yang telah membuatnya sakit dan menjadi luka batin di dalam kehidupannya. Karena dampak luka batin yang tidak tersembuhkan, saudara yang terkasih, akan mampu menjadi beban kehidupan serta membuat seorang manusia tak mampu melangkah menuju masa depan. Kisah di awal yang tadi saya ceritakan, kita dapat melihat dan menganalisa kalau andai kata sang gadis itu tidak mampu memaafkan ayahnya. Tentu ia akan dibelenggu oleh sebuah dendam yang akan menghantui kehidupannya dan hal itu akan muncul dalam situasi-situasi yang membuat gadis itu bisa saja tidak terima dengan semua hal yang ia alami. Ia mungkin tidak bisa menatap hari esoknya dalam pengharapan serta bisa saja sang gadis itu melakukan sebuah tindakan yang fatal, yaitu menghabisi kehidupannya. Tetapi kita tadi bisa melihat apa yang membuat gadis tadi mampu pulih kembali, baik dalam relasinya dengan sang ayah maupun juga dalam relasi dengan penerimaan dirinya. Apa saudara-saudara? Kita perhatikan slide berikut, pengampunan. Pengampunanlah yang menjadi kunci dalam diri sang gadis itu sehingga ia mampu menerima dirinya dengan hati yang terbuka serta mampu membuat dirinya memaafkan apa yang sang ayah telah lakukan.
Saudara-saudara yang terkasih, pengampunan di dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35 menjadi sebuah hal yang menarik tentang bagaimana kita belajar arti pengampunan seperti yang telah diajarkan oleh Kristus. Kita buka kembali Alkitab kita baca ayat 21 sampai dengan 22. Tuhan, ketika Petrus bertanya, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bagi yang pandai matematis, jumlahnya berapa? Oh, betul. Kalau kita hitung secara matematis, 70 kali 7 kali, 490 kali. Tetapi ada maksud utama yang coba Kristus sampaikan pada Petrus, para murid, dan kita semua, mengapa Kristus berkata demikian. Dalam tradisi orang-orang di masa lalu itu, bahwa mereka mengadakan atau memberikan pengampunan ketika mereka mengalami sebuah tindakan yang menyakiti hati mereka itu sampai hanya 3 kali saja. Tetapi Petrus mengatakan sampai 7 kali, maka apa yang dilakukan oleh Petrus itu di luar kebiasaan masyarakat pada itu. Dan Kristus memberikan sebuah contoh dan ajaran yang ekstrim, bahwa pengampunan itu tidak hanya sampai 7 kali saja, melainkan 70 kali 7 kali, 490 kali. Dan kalau coba kita renungkan lebih dalam lagi, sebenarnya Kristus mengatakan bahwa pengampunan yang diberikan oleh seorang yang mengalami kesakitan atau penderitaan akibat luka batin ataupun sakit karena dilukai oleh sesamanya, itu tanpa batas. Jadi pesannya Kristus, setiap muridnya harus mengampuni tanpa batas kepada diri sendiri maupun orang lain yang bersalah kepadanya, karena sesungguhnya Allah mengampuni dengan sempurna dan tanpa batas atas dosa serta kesalahan yang telah kita lakukan. Itulah mengapa kisah seorang raja yang mengampuni hambanya yang memiliki hutang 10.000 talenta menjadi sebuah kisah yang menunjukkan bagaimana pengampunan dari Allah itu tak terbatas. Pengampunan dari Allah itu begitu sempurna, dan pengampunan dari Allah itu menunjukkan kepada kita semua bagaimana Allah merangkul dan Allah membuat manusia untuk merasakan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Dan lewat hal itu juga, saya yang terkasih, lewat kisah tadi kita belajar bahwa ketika kita telah mengalami pengampunan Allah yang sempurna dan tanpa batas itu, seharusnya hal yang sama juga kita lakukan kepada sesama yang telah menyakiti hati kita atau sesama yang membuat kita menderita batinnya akibat apa yang mereka perbuat di dalam diri kita. Dan oleh karena itulah, saya yang terkasih, mengapa Kristus menempatkan pernyataannya kepada Petrus bahwa mengampuni itu bukan hanya 7 kali, tetapi 70 sampai 7 kali. Dan lewat kisah hamba yang berhutang 10.000 talenta yang telah diampuni dosanya, tetapi ia tidak bersedia mengampuni sesamanya, kita diajak untuk merenungkan di dalam kehidupan kita. Apakah kita bersedia untuk mengampuni sesama kita tanpa batas dan juga dengan sempurna? Mungkin rasa sakit masih ada dalam hati kita ketika kita berusaha untuk mengampuni atau memaafkan orang yang bersalah dalam diri kita. Tetapi lewat proses yang terus akan kita jalani, lewat proses yang akan senantiasa kita hadapi dalam diri kita, sebagaimana skema yang saya tampilkan berikut ini, menolong kita untuk menyadari bahwa Allah mengampuni siapapun, sehingga kita pun sebagai umat Tuhan, ketika berjumpa dengan saudara-saudara kita, dengan sesama kita, diajak untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Gambarannya seperti ini, saudara yang terkasih, sangat mudah sekali dan sangat sederhana untuk kita pahami. Bahwa intinya adalah ketika kita telah menerima pengampunan dari Allah dan kita terbuka dengan pengampunan itu, maka seyogyanya kita diajak juga
untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena pengampunan itu adalah pengampunan yang memulihkan. Bukan hanya sekedar pengampunan yang sifatnya formalitas semata, tetapi pengampunan yang mampu memulihkan relasi kita dengan sesama. Karena ketika Allah mengampuni kita, sebagaimana yang telah Ia wujud nyatakan melalui kematian Kristus di atas kayu salib, yang menjadi tanda bagaimana Allah tetap mengasihi dan menyayangi kehidupan kita yang berlumuran dosa, itu menunjukkan bagaimana Allah selalu bersedia mengampuni kehidupan kita. Dan saat kita menerima pengampunan dari Allah itulah, maka kita diajak untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita, sebagaimana formulasi dalam doa Bapa kami yang selalu kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka ketika anugerah pengampunan Allah itu hadir dalam hidup kita, maka doa itu bukan hanya sekedar ucapan atau kalimat saja, tetapi juga harus kita wujudkan dalam hidup sehari-hari. Lalu bagaimanakah pengampunan yang memulihkan itu? Ada 3 hal sesuai kasih ketika kita ingin membangun pengampunan yang memulihkan. Yang pertama, kita sedia dan terbuka terlebih dahulu dengan karya pengampunan yang Allah berikan, karya pengampunan Allah yang memulihkan kehidupan kita. Saat kita bersedia untuk membuka hati dan kehidupan kita bagi karya pengampunan Allah, maka kehidupan kita akan dipulihkan. Kita akan menerima, oh ini toh maksud Tuhan. Mengapa aku harus mengampuni? Dan saat kita mampu menerima itu, maka kita akan terpulihkan. Dan ketika kita mampu merasakan pemulihan Allah lewat pengampunan yang hadir dalam kehidupan kita, maka hal yang kedua, kita pun belajar juga untuk sedia menerima diri sendiri dengan apa adanya. Contohnya ketika kita disakiti oleh orang terdekat kita atau oleh sesama yang kita jumpai. Dan ketika kita bersedia membawa hal itu di dalam doa, ketika kita sudah mungkin memiliki rencana-rencana jahat dalam diri kita untuk membalas dendam apa yang telah dilakukan oleh sesama kita, maka saat karya pengampunan Allah itu hadir di dalam kehidupan dan hati kita, dan kita bersedia dipulihkan oleh Allah, maka kita pun akan menerima bahwa kita salah. Dan kita terbuka, aku siap Tuhan, dengan segala kerapuhan, dengan segala keterbatasan dan kelemahanku, untuk aku belajar memunculkan anugerah pengampunan bagi sesama. Dan saat kita bisa menerima diri kita apa adanya, lewat anugerah pengampunan Allah yang memulihkan kita, maka kita pun sedia menerima sesama dengan semua kesalahannya, dan juga bersedia mengampuni dan menerima mereka kembali di dalam kehidupan kita. Karena pengampunan yang didasarkan pada kasih Tuhan akan memberikan kita kelepasan dan kesegaran bagi setiap kita yang bersedia menerima dan mengalaminya. Dan pengampunan itulah yang akan memulihkan kita sehingga kita mampu mengampuni diri sendiri maupun juga mengampuni sesama yang bersalah bagi kita. Itulah juga yang kita pelajari dari kisah di balik lagu Sentuh Hatiku tadi, bahwa andai kata sang gadis tadi tidak menerima proses pemulihan yang Allah lakukan di dalam dirinya, pasti ia tidak akan mampu mengampuni sang ayah yang telah berbuat tidak baik di dalam kehidupannya. Tapi kita bisa melihat ketika sang gadis tadi mempersilahkan Tuhan untuk menyentuh hatinya, Bapa sentuh hatiku, ubah diriku untuk menjadi yang baru. Hal itu tak hanya sekedar ucapan doa saja, tetapi juga menjadi sebuah komitmen serta diwujud nyatakan di dalam sikap penerimaan dan pengampunan yang ia berikan kepada sang ayah. Saudara-saudara yang terkasih, memang tak mudah untuk memberikan sebuah pengampunan ketika hati kita telah tersakiti. Tetapi Tuhan menghendaki dan Tuhan menginginkan hal itu mampu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Meski kerap tidak mudah untuk kita perbuat, tetapi yakinlah
Allah selalu menyentuh diri kita. Sebagaimana Allah mengingatkan Petrus, Allah pun juga mengingatkan diri kita. Untuk kita selalu memberikan pengampunan yang terbaik, pengampunan yang sempurna, yang mampu kita perbuat dan kita wujudkan agar terjadi pemulihan dengan sesama dan dengan orang-orang yang pernah atau saat ini sedang menyakiti kehidupan kita. Mengakhiri refleksi kita pada saat itu yang terkasih, saya mengutip sebuah ucapan yang dikatakan oleh Billig. Billig adalah seorang pemuda yang ada di sebuah negara bagian di Amerika, di mana ia menyaksikan kasus pembunuhan yang dialami oleh neneknya dan yang dilakukan oleh seorang remaja putri, 10 remaja putri yang terkasih, tetapi yang paling kejam melakukan hanya 1 orang remaja putri, dan Billig terus mengikuti proses persidangannya, bahkan ia memberikan tuntutan yang terberat lewat jaksa dan pengacaranya kepada sang remaja putri tadi. Dan saat ia pulang, ia teringat dengan apa yang pernah diucapkan oleh neneknya tentang pengampunan. Dan ketika ia mengingat kembali, maka ia merefleksikan sebuah kalimat yang indah, yang pada akhirnya membuat Billig memberikan pintu maaf, mengampuni remaja putri tadi yang paling kejam membunuh neneknya hingga tewas. Dan lewat pengampunan itulah Billig belajar bagaimana ia terbuka dan ia mampu memulihkan relasinya dengan sang remaja putri tadi. Kalimat itu di slide berikutnya ini berkata demikian. Pengampunan adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Lepas dari kekerasan menuju penyembuhan. Pengampunan melindungi Anda dari karat kebencian dan memberikan kebebasan lagi kepada Anda agar mendapatkan damai di dalam diri Anda sendiri. Dan kalau saya boleh menambahkan, berikan damai juga dengan sesama yang dihadirkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Teruslah belajar untuk saling memulihkan, untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena pengampunan menjadi jalan satu-satunya ketika luka batin dalam diri kita tidak tersembuhkan. Dan jangan biarkan luka batin itu membelenggu diri kita. Tetapi lepaskanlah luka batin itu dan mari bersama kita memperbarui diri kita dengan setiap pengampunan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Agar karat kebencian lepas dari diri kita dan kita mendapatkan damai bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong setiap proses pendamaian yang kita lakukan bersama dengan diri sendiri maupun juga dengan sesama kita. Amin. Saat ini untuk kita semua. Umat diundang berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akan membawa seluruh syafaat kita di dalam doa, dan doa syafaat ini akan kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur hingga saat ini kami terus beroleh kesempatan selalu belajar mengampuni dalam persiaran hidup sehari-hari. Kiranya Engkau akan senantiasa menolong dan menuntun kami, agar dalam segala proses belajar dan kesediaan kami untuk saling mengampuni dan memulihkan, kami akan mampu melihat bagaimana karya kasih kebaikan-Mu tetap ada dan terus mengalir memenuhi kami, sehingga memberikan kami damai sejahtera dan memberi kami kekuatan dalam perjuangan kami untuk saling mengampuni dan saling memulihkan satu dengan yang lain. Dalam kesempatan ini juga ya Tuhan, kami naikkan seluruh syafaat kami. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum selesai ini ya Tuhan, apalagi beberapa waktu terakhir, pertambahan angka positif kembali meningkat, kami terus berserah di dalam kehendak-Mu. Tolonglah kami dan kekuatan-Mu ya Tuhan, agar kami selalu belajar untuk mentaati protokol kesehatan yang ada. Agar pertambahan angka positif ini tidak akan terjadi lagi, serta dengan kesediaan kami untuk menggunakan atau mentaati protokol kesehatan, menolong kami untuk juga belajar, saling menjaga dan saling melindungi satu sama lain. Kami juga menyerahkan dalam doa ini untuk pemerintahan kami ya Tuhan, kiranya Engkau juga akan selalu menjaga mereka, agar dalam segala keputusan yang mereka ambil dalam masa pandemi ini, adalah keputusan yang mampu mendatangkan ketenangan bagi masyarakat, serta menolong kami semua, untuk kami dapat selalu berjalan bersama-sama, saling bergandengan tangan dengan pemerintahan negara kami dari pusat hingga daerah, untuk melewati masa pandemi ini dengan baik, dan selalu bersama-sama pula mencari solusi yang terbaik ya Tuhan, dalam hal-hal yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Demikian juga sebagai gereja, kiranya Engkau juga akan selalu menolong dan memberkati kami ya Bapa, agar dalam hidup persekutuan maupun juga dalam kehidupan pelayanan, kami pun dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk rencana peneguhan penatua yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 September nanti, kiranya Engkau yang akan senantiasa menolongnya ke dalam segala persiapan dan kesiapan yang ada. Para calon penatua dan juga setiap orang yang terlibat dalam kebaktian tersebut akan mampu beroleh hikmat-Mu dan mampu melihat bahwa melalui kebaktian peneguhan tersebut Engkau mempercayakan pada kami semua, untuk kami dapat melayani dan memberi kesempatan untuk kami dapat mewujudkan semua komitmen pelayanan kami di dalam tuntunan hikmat-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kondisi lemah tubuh, kiranya Engkau juga akan selalu memberkati dan melindungi mereka. Ke dalam kelemahan yang mereka alami, mereka akan selalu dapat merasakan kekuatan dan kebaikan karya-Mu lewat obat-obatan yang dikonsumsi, lewat pendampingan yang diberikan oleh keluarga, maupun juga kehadiran para sahabat yang selalu menyukacitakan dan membuat mereka semangat. Kami berdoa juga untuk anak-anak dan cucu-cucu kami yang sedang bersekolah ya Tuhan, yang saat ini mereka lakukan secara daring, kiranya semangat untuk memperoleh yang terbaik, semangat untuk menyelesaikan studi, akan mampu menolong mereka untuk melewati hari-hari sekolahnya, meski secara daring dengan gembira dan penuh sukacita, sehingga mereka pun beroleh bekal terbaik untuk menyambut seluruh masa depan yang Engkau persiapkan bagi mereka. Demikian juga untuk kerinduan kami, dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan, kiranya Engkau juga akan selalu menjawab apa yang menjadi doa dan pergumulan kami, agar kami semua mampu berproses dengan baik, berproses dengan setia dalam seluruh bagian kehidupan yang Engkau percayakan dan Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Agar kami pun terus belajar bergantung kepada Engkau dan setia berserah di dalam kehendak terbaik-Mu.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan perekonomian kami. Kiranya Kau juga akan selalu menolong dan memberkatinya, agar di dalam segala karya maupun usaha dan pekerjaan yang menjadi bagian dalam kehidupan kami mampu dengan setia menjalankannya, selalu memohon hikmat-Mu, agar segala karya dan usaha tersebut mampu berjalan seturut dengan apa yang Engkau kehendaki, sehingga segala hal yang kami butuhkan mampu terpenuhi di dalam kehendak-Mu. Kami akan berpisah dan melanjutkan seluruh langkah kehidupan kami. Kiranya Tuhan damai sejahtera-Mu yang akan senantiasa menolong dan memampukan kami, untuk kami selalu bersuka cita merayakan kehidupan beriman kami dan merayakan seluruh proses kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau. Inilah segala ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita persiapkan persembahan yang hendak kita himpun. Firman Tuhan yang akan mendasari persembahan kita diambil dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita bawa persembahan kita dengan syukur kehadirat Tuhan. Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Indahnya penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam situasi pandemi dari bulan ke bulan yang kami rasakan semakin memprihatinkan, Engkau masih mengizinkan kami pagi ini dapat berbakti dan memuji. Inilah suatu bukti anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami sekalian telah memberikan persembahan. Terimalah, berkatilah persembahan ini agar berguna. Sepulang dari bakti kami ingin melanjutkan karya dan kerja kami. Lindungilah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya
oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Lanjutkanlah langkah hidupmu dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera serta berkat pemeliharaan Allah Tritunggal senantiasa memampukanmu untuk saling mengampuni dan memulihkan dalam tuntunan kasih-Nya, kini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.